Taklim OPD atau taklim peserta orang tua peserta didik Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang, yang pada kesempatan ini akan langsung disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Imam Mansur LC dengan tema meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, taat tanpa tapi, ikhlas tanpa nanti. Pada Ustaz Imam Mansur, falyatafaddal alaihi masykurah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa fi suratis Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayah bunda, para asatidz dan ustazat yang hadir dalam ruang Zoom pagi hari ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini adalah majelis yang dimampiri oleh malaikatnya Allah yang memang tugasnya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu atau sering disebut dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga di muka bumi. Dalam hadis sahihnya itu, inna lillahi malaikatan sayyara. Allah itu punya hamba malaikat yang kerjanya keliling, dan jika bertemu dengan majelis ilmu maka dia hadir ridha bima sana, dia meridhai dengan apa yang diperbuat di majelis ilmu. Ayah bunda sekalian, materi kita pada pagi hari ini adalah meneladani Nabiullah Ibrahim dan Ismail ya. Jadi dikasih tema subnya adalah taat tanpa nanti, ikhlas taat tanpa tapi, ikhlas tanpa nanti. Jadi ayah bunda, sebetulnya kalau cerita Nabiullah Ismail dan Ibrahim ini, sisi yang bisa dielaborasi lebih dalam itu sebetulnya banyak. Tapi mari saya bacakan arti sekilas dari ayat tadi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail itu sudah sampai bersama bapaknya, ayahnya Nabiullah Ibrahim, as-sa'ya, kemampuan untuk berusaha. Qala, sang bapak berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, sesungguhnya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka lihatlah bagaimana menurutmu. Qal, Nabiullah Ismail menjawab, ya abati f'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang engkau diperintahkan Allah untuk mengerjakannya. Satajiduni, engkau akan dapati aku insyaallahu minas sabirin, insyaallah termasuk hamba-hamba Allah yang sabar.
Falamma aslama, tatkala keduanya anak dan bapak ini menyerah bulat-bulat terhadap perintah Allah, wa tallahu lil jabin, dan Nabiullah Ibrahim sudah menempelkan pipinya Ismail di tempat penyembelihan, berarti sudah keduanya sudah menyerah, anak sudah siap, bapak juga sudah siap. Wa nadainahu, maka Allah menyeru, memanggil Nabiullah Ibrahim, ya Ibrahim, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi, perintah dari mimpi, ya, dari mimpinya Nabiullah Ibrahim, bahwa dia disuruh menyembelih itu. Kau telah membenarkan mimpi itu, sudah taat kepada Allah. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami Allah demikian itulah kami membalasi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah sungguh merupakan ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan Ismail itu kami gantikan dengan sesembelihan yang besar. Jadi sebetulnya subtema ini fokus pada kata falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ayah bunda, jadi sini maka sebetulnya muslim itu harus memahami, oh saya muslim, berarti agama saya Islam. Kata Islam, ayah bunda, itu sebetulnya dari akar kata 3 kata sin lam mim salimah, itu artinya selamat, ya. Kalau salimah itu bisa beberapa arti. 1 artinya selamat, 2 artinya sehat, selamat dari penyakit. Itu juga salimah. Kalau dibaca as-silmi itu juga berarti damai. Jadi memang Islam itu mengandung arti, ya dia menyelamatkan hamba yang masuk dan menerima Islam itu dari azab neraka, ya dia mengharuskan hidup dalam kedamaian, gitu ya, dan dia juga hidup dalam keselamatan. Nah, tatkala dalam bentuk katanya ditambah alif menjadi aslama, itu artinya menyerah bulat-bulat, gitu. Nah, gambarannya orang yang menyerah dalam peperangan, bahwa ayah bunda sekalian, itu kan dia akan tunduk dengan orang yang mengalahkannya. Diperintah apa saja itu dia akan tunduk, akan taat, tanpa bisa mengatakan tapi nggak bisa dia. Yeah. Ikhlas dan ikhlas dia harus. Bedanya adalah jika dalam konteks musuh dan musuh ini, ketaatan itu dibangun atas dasar karena kalah, karena tidak bisa lagi menentang dan melawan, begitu. Itu asas kalau sekelompok tentara itu dikalahkan oleh musuh, itu asas dia taat, manutnya, taatnya tanpa nanti ikhlas dan ikhlas itu karena sebuah keterpaksaan, gitu. Kalaulah dia bisa melawan, dia akan melawan. Nah, bedanya para ayah bunda sekarang, nah itulah kalau kita Islam, kita kan tidak ada yang memaksa masuk Islam. La ikraha fid din. Tatkala kita sudah mantap mengimani sebuah akidah, ya memang konsekuensinya adalah melaksanakan apa yang menjadi aturan itu. Maka ulama mengatakan agar kita tuh bisa taat tanpa nanti-nanti, bisa tanpa tapi, ya, ikhlas tanpa nanti-nanti, itu 1, memang ketundukan kepada Allah itu, kalau pola hubungan hamba dengan Allah itu adalah, ya 1, bahwa hubungan kita, ketaatan kepada Allah itu karena kita sadar kita makhluk, Allah itu khalik, gitu. Nggak ada yang bisa membantah ini bahwa kita adalah makhluknya, kita yang dicipta, dan Allah adalah Khalik yang mencipta kita. Allah mencintai kita, nah kita mencintai Allah. Maka dasarnya 1, ketundukan itu kita bangun karena memahami benar bahwa kita hanyalah makhluk Allah, maka kita tunduk dengan aturan Sang Khalik. Kedua, Allah mencintai kita hambanya, nah kita juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cinta itu, cinta kita dengan Allah itu tentu
mewujud dalam sebuah ketaatan gitu. Jadi cinta yang mendorong kepada ketaatan itu menjadi ketaatan yang luar biasa kuat gitu. Berbeda dengan ketaatan tadi, musuh yang kalah, dia taat dengan musuhnya itu bukan karena cinta, tapi karena takut dia. Nah, kita kepada Allah itu taatnya karena justru karena kita cinta kepada Allah dan Allah mencintai kita. Satu gambaran dalam hadis-hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan semua kitab hadis yang menjelaskan tentang cerita Ibunda Aisyah meninggalnya Rasul. Karena ayah bunda Rasul itu meninggal di pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kepala Rasul bagian atas ini di dagu Aisyah gini, ya. Jadi dia bersandar di dadanya Aisyah Rasulullah itu. Nah, Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah itu sebetulnya ditawarin oleh malaikat atas perintah Allah itu masih nak tetap hidup di dunia membersamai umat atau nak balik, istilahnya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sebetulnya mencintai umatnya, tetapi lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul mengatakan, kata Aisyah, balir rafiqal a'la, balir rafiqal a'la, balir rafiqal a'la. Artinya, aku nak menuju kekasihku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda sekalian, nah itu yang kedua. Jadi kita taat kepada Allah itu karena kita mencintainya. Bayangkan Bapak sekarang, entah suami ya atau istri yang taat kepada suaminya tapi atas dasar cinta, itu sebuah ketaatan yang sangat kuat gitu. Nah, dia tidak akan mengenal kata tapi dan kata nanti dia, karena hubbun mabni alal hubb, ketaatan yang dibina didasarkan atas kecintaan. Nah, yang ketiga, kata ulama, agar taat itu full begitu tanpa tapi dan tanpa nanti, keikhlasan itu yang ketiga didasarkan atas tazallul. Tazallul itu menghinakan diri. Ya. Jadi ingat ayah bunda, menghinakan diri itu hanya boleh pola hubungan hamba dengan Allah. Kalau dengan manusia Ustaz, dengan yang lebih tinggi pangkatnya itu namanya ihtiram, menghormati, bukan menghambakan diri, bukan menghinakan diri, bukan. Menghinakan diri itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayah bunda, ini konsep ibadah yang diterangkan ulama begitu dia. Nah, konteksnya cerita Nabiullah Ibrahim, ya. Tatkala Nabiullah Ibrahim itu bermimpi menyembelih. Nah, untuk diketahui, jadi mimpinya Nabi itu benar. Jadi manamul anbiya haqqun, gitu ya. Jadi meskipun diperintah melalui mimpi, kalau itu Nabi itu hak, gitu. Nah, kalau mimpi kita udah ya lain jangan kaget ngaku-ngaku pula aku mimpi mainin dah. Ini kan menjadi was-was yang dimainkan setan dari manusia itu kayak gitu. Iya. Mimpi lalu dianggap benar. Itu enggak boleh. Tapi manamul anbiya itu benar. Makanya di dalam hadis Sahih Bukhari, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa awwalu ma budi'a bihil wahyu pertama, wahyu itu permulaan wahyu itu sebelum Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu Rasul sering bermimpi-mimpi yang benar. Ar-ru'yas shadiqah. Mimpi yang benar. Ayah bunda sekalian, nah dalam kisah Nabiullah Ibrahim dengan Ismail, ini kalau dimasukkan dalam konteks kekinian, kekitaan manusia sekarang, wah itu super berat, itu super besar. Bagaimana kita yang harus dipahami latar belakangnya, Nabiullah Ibrahim itu punya anak Ismail itulah tua, penantian panjang. Ini maaf bagi ayah bunda yang punya anak dalam penantian panjang, itu rasa cintanya luar biasa kan. Ya bukan berarti yang langsung punya anak tidak cinta kepada anaknya, tetapi atifiyah gitu, perasaan sayangnya itu luar biasa kalau orang tua dari penantian anak yang lama gitu. Ya. Nah, itu kemudian tumbuh dengan baik bersama ayahnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ini juga menginginkan kita antara ayah bunda dengan anaknya itu dekat, bukan jauh. Nah, itu sekarang ujian kita adalah HP ya. Anak dekat dengan HP, ibu dekat dengan HP, bapaknya dekat dengan HP.
Nah, tatkala kemudian ini tumbuh dengan baik, penantian lama harus dikorbankan itu. Nah, tetapi lihat dialogisa, dialog aqdiyah, dialog akidah antara bapak dengan anaknya. Ani azbahuka fanzur madza tara. Saya tuh bermimpi menyembelih kamu Ismail. Menurut kamu bagaimana? Jadi terjadi satu dialog dengan anaknya yang sudah dewasa. Makanya kita dengan anak yang dewasa itu ya memang harus dialog sifatnya. Istilah Imam Ali itu apa? Kalau anak namanya laibuhum kalau masih kecil, kalau sudah agak anak besar dikit namanya adibuhum, dia jadi adab. Nah, kalau sudah gede rafiquhum, dia dijadikan seperti teman sejawat untuk diajak diskusi gitu. Nah, fanzur madza tara, menurut kamu bagaimana Ismail? Ternyata anak yang soleh jawab, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku, laksanakan apa yang engkau diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan. Maka agar gitu secara meliu agar taat tanpa tapi, ikhlas tanpa nanti, itu memang harus dibangun satu kebersamaan, baik di rumah tangga, di masyarakat maupun di masyarakat yang lebih luas. Kenapa? Karena ketaatan sendiri itu sebetulnya berat. Ya, kalau kita taat dewe, ya seperti kita di rumah tidur sendirian gitu. Nggak pernah tepat waktu. Ya aku subuhan cuma masih agak ngantuk jadi. Nah, dia mesti akan ada tapinya gitu. Aku tuh ya ikhlas sholat tapi nanti kalau udah jam 5:30 baru bangun. Nah, gitu. Tapi kalau kemudian di satu lingkungan tuh milieu dan value-nya udah bagus gitu, ya nanti akan banyak ya yang mengingatkan agar ketaatan dibangun. Nah, maka Ismail mengatakan ya abati martu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi lingkungan itu memang harus diciptakan, lingkungan ketaatan di rumah tangga, lingkungan ketaatan di tempat belajar, lingkungan ketaatan di tempat kerja, itu memang harus diciptakan gitu. Nah, itu peran-peran, jadi yang atas yang jadi pemimpin yang berperan sebagai penelor kebijakan, yang di bawah yang menjadi pendukung kebijakan itu. Itu ya, jadi ketaatan yang dibangun atas seperti itu. Nah, atas perintah Allah dan yakin dengan perintah Allah, tapi tetap dikomunikasikan oleh Nabiullah Ibrahim dengan anaknya. Anaknya dengan tegas mengatakan ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, ayat falamma aslama wa talahu lil jahabin, itulah aslama itu sudah ini yang seharusnya kita terhadap perintah Allah dan Rasulnya itu memang aslama, menyerah bulat-bulat. Sami'na wa ata'na. Nah, kadang yang menyebabkan ketaatan itu tidak terjadi kan masih pakai tapi dan nanti. Kakek bawe. Nah, saya dalam konteks haji, Bapak ayah bunda sekalian, orang Indonesia ini kan dulu menganut kaidah bahwa perintah wajib haji itu harus nak segera. Karena dulu daftar tahun ini ya berangkat tahun ini lah. Sekarang masa tunggunya sudah hampir 25 tahun Lembang nih. Gitu. Jadi makanya kaidahnya mungkin sekarang harus berubah. Memang perintah haji itu kapan mampu harus segera, maka minimal harus segera daftar. Gitu ya. Nah, jadi aslam itu menyerah bulat-bulat terhadap perintah Allah apa saja begitu ya. Ya kalau perempuan perintah berjilbab, perintah taat dengan suami, kalau suami perintah memberikan nafkah, perintah ini, dan semua perintah Allah itu aslama wa tallahu lil jabin. Nah, dalam konteks Nabiullah Ibrahim dan Ismail ini, itu yang saya bilang beratnya luar biasa. Disembelih loh masalahnya ini. Anak tersayang hadir setelah ditunggu lama harus disembelih. Nah, itu kan bahasa umumnya kemudian inilah pengorbanan dalam konteks. Jadi taat kepada Allah itu memang belum butuh pengorbanan. Nah, pernyataan kita ini korban apa sekarang? Nah, itu dia. Nah, ya, jangan korban hati perasaan ya. Nah, maka kalau dalam konteks infak berarti kita mengorbankan harta kita karena Allah. Sebetulnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, aslama inilah sebetulnya kalau difahami oleh semua muslim, kita itu tidak sering akan ribut masalah sunnah-sunnah itu. Tidak gara-gara konod buat masjid dewe, nah, aslama itu serah menyerah, sudah kita sholat. Perintah Allah sholat, bismillah sholat. Allah larang ini ya sudah digawikan. Nah, dari nah dalam konteks ini
ada satu ayat ya, memang akan menjadi penyesalan kalau ketaatan itu tidak dilaksanakan, gitu ya. Lalu kemudian terburu meninggal dunia, nah, itu akan menjadi penyesalan. Maka judul tema hari ini luar biasa harus direnungkan. Kenapa kita kalau taat jangan nunggu kakek-kakek. Kalau berikhlas tuh ya udah usah banyak kakek-kakek. Ikhlas, taat, bismillah, tawakal ala Allah. Ayat dalam surah Al-Munafikun, saya membawakannya di banyak masjid juga. Saya selalu mengingatkan diri saya juga ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal wa anfiqu, itu kepanjangan, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan wahai orang yang beriman, berinfaklah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang kalian. Nah, tatkala orang sudah menjelang mati, sakaratul maut apa? Fa yaqulu rabbi laula akhartani, ya Allah, amun paca ajalaku ni tangguh dikit bae. Kadib. Nak ngapa? Fa'asaddaqa, aku nak sedekah Tuhan. Berarti waktu hidup tidak pernah sedekah. Wa akum minas salihin, dan saya menjadi orang soleh. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir besar ini, makna fa'asaddaqa, uang yang seumur hidup tidak pernah bayar zakat itu, nak bergesa, nak cepat nak bayar zakat itu pada orang mati itu. Minta ditangguhkan ajal itu nak bayar zakat itu. Cuma nak baca lagi yang mulana sakarat, mati itulah, Dan taubat pada saat ikhtidar itu sudah tidak diterima. Ya, karena nyawa sudah ditenggorokan. Wa akum minas salihin, itu yang kedua. Dan aku menjadi orang saleh itu tafsirnya haji. Jadi uang yang punya duit, kemana-mana ada duit, tapi haji dah. Tatkala dia menjelang mati sakaratul maut, maka dia minta ditangguhkan ajal. Nah, ngapa? Aku nak haji juga. Cuma terlambat. Nah, maka jangan menjadi penyesalan gitu. Ketaatan yang ditunda karena tapi tadi, keikhlasan yang diundur-undur juga, ya. Karena taat tanpa tapi, ikhlas tanpa nanti itu menjadi penyesalan memang kalau sudah keburu ajal datang. Ayah bunda sekalian. Nah, oleh karenanya ketaatan itu memang harus kita bangun. Kita yang butuh taat kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada ketaatan kita. Ada satu hadis, ini agak mudah-mudahan memudahkan kita memahami gini. Seandainya seluruh penduduk bumi itu semuanya taat kepada Allah, la yanfa'uhu syai'a, itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk Allah. Sebaliknya, kalau semua hamba Allah yang di muka bumi ini maksiat semua, tidak ada yang taat, kaget woi. Taat kaget, ikhlas kaget. Itu juga la yadurruhu syai'a, tidak sedikit pun memberikan mudarat kepada Allah. Jadi pertanyaannya adalah ketaatan untuk siapa? Untuk diri kita? Untuk kita berdiri, bukan untuk orang lain. Gitu ya. Nah, oleh karenanya mengakhiri materi awal dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ayah bunda sekalian, gitu ya. Jadi ketaatan itu harus kita pahami. Kita yang butuh taat kepada Allah itu, bukan Allah yang taat kepada ketaatan kita. Sehingga kita yang harus terus berpikir untuk itu. Nah, ayah bunda sekalian, nah makanya nikmatilah dalam ketaatan itu. Kata orang tasawuf tuh begini, tidak salah nih, kalau habis sholat tuh alhamdulillah lah sudah sholat, tidak apa-apa. Itu juga baik, bukan tidak baik. Berarti kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah sudah mampu melaksanakan kewajiban. Tapi tingkat tertingginya itu yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan badan kita dari kepenatan itu dengan sholat. Bingung kan itu kan? Mana sholat kok istirahat? Istirahat itu kan, sholat itu kan bukan istirahat, masuk itu. Oh, ternyata itu berarti kita agar menikmati ibadah itu. Makanya puncaknya kalau seorang muslim itu sudah menikmati ketaatan. Sedikit selipan cerita, saya membaca beberapa artikel.
Kalau dalam konsep Islam ada sedekah, ternyata sekarang di Barat itu dikembangkan satu konsep bahwa kebahagiaan hidup itu puncaknya tatkala seseorang bisa berbagi dengan orang lain. Gitu ya. Jadi itu kan kalau konsep di muslimnya apa? Wa anfiqu, dan berinfaklah, bersedekahlah dengan orang lain, peduli dengan orang lain. Tapi orang Barat begitu mencari menemukannya, maka puncak kebahagiaan seseorang itu tatkala bisa berbagi dengan makhluk Tuhan yang lain, gitu. Istilahnya bahasa mereka kan. Kalau dalam bahasa kita adalah seperti itu. Jadi ayah bunda sekalian, maka sikap kita dalam kehidupan atas nama Islam kita lillahi ta'ala itu adalah, kalau itu perintah Allah, bismillah laksanakan. Itu perintah Rasulullah, bismillah laksanakan. Nah, saya ingin ada satu cerita gini. Ini nih guyonan, tapi sebetulnya ini real ya. Kita ini galak. Kadang-kadang ini, Ustadz, aku ini sebetulnya nyumbang ke masjid tuh. Terus, cuma aku nih khawatir ndak ikhlas, Ustadz. Nah, ketimbang aku nyumbang masjid tuh ndak ikhlas, lebih baik aku tuh tidak nyumbang tapi ikhlas nih. Cak-caknya benar kan? Iya. Nah, caknya benar itu. Mano ado, tidak beramal ngomong ikhlas tuh. Ya cetok kamu ikhlas tuh karena tidak keluar duit. Maka ulama besar Fudail bin Iyad tuh dalam konteks ini mengingatkan, tarkul amali li ajlin nasi riya'u. Orang kalau urung beramal, tidak jadi beramal, tidak jadi taat karena manusia, itulah riya. Tapi kalau beramal karena manusia, itulah syirik. Nah, salah galau Ustaz. Ya. Yang benar apa Ustaz? Beramal karena Allah. Nanti komentar wong terserahlah wong. Jadi kalau kamu sudah mantap bismillah taat Allah, dikomentari orang, makailah prinsip bahasa Indonesia, anjing menggonggong berlalu. Wong nak komentar apa terserah, yang penting bismillah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa, Ustaz Imam. Pembahasan kita hari ini sangat menarik ya, karena memang sesuai dengan tema, yakni taat tanpa tapi, ikhlas tanpa nanti. Masya Allah ya. Jadi luar biasa konteksnya ini, apalagi dikaitkan dengan kisah dari Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Ismail yang alaihissalam, yang mereka luar biasa ya, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala mereka bertaat, saling menguatkan dan taat tentunya apapun itu perintahnya, bahkan untuk menyembelih anaknya sendiri yang sudah lama dinanti-nantikan, bahkan puluhan tahun dinantikan, dan ketika ada malah disuruh untuk disembelih seperti itu. Insyaallah. Baiklah ya dan bunda, mungkin ada dari tadi ayah dan bunda mungkin sudah ingin bertanya seperti itu ya, agar lebih ini lagi mungkin kuat lagi pemahamannya seperti itu, atau meyakinkan, ataupun ada problem di rumah tangga yang kira-kira berkaitan dengan materi kita hari ini, kami persilakan untuk bertanya ya dan bunda, baik itu secara langsung melalui ruang Zoom ini maupun melalui kolom komentar seperti itu, kolom chat seperti itu. Kami persilakan ayah bunda jika ada yang ingin bertanya. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Ya, ayah dan bunda, sembari kita menunggu mungkin ada pertanyaan dari ayah dan bunda semuanya. Kami juga menginformasikan mewakili seluruh keluarga besar SID Bina Ilmi, Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang, bersama Yayasan As-Sob, mengajak seluruh ayah dan bunda semuanya, marilah di momen Idul Adha nantinya, di momen Idul Kurban ini, kami mengajak ayah dan bunda serta ananda semuanya ya, yang menyimak tentunya ruang Zoom kita pada hari ini, untuk bersama-sama kita berinfak ya. Ayo kita berkurban di jalan Allah ya, melalui
SID Bina Ilmi Palembang dengan ketentuan kurban satu sapi dengan besaran 2.500.000 per orang. Ya, jadi dengan kolektif 7 orang itu insya Allah dapat 1 ekor sapi seperti itu ya. Dan tentunya sudah kita ketahui bersama ayah dan bunda dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34, yakni yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban ya, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Baik ayah dan bunda, bagi ayah dan bunda yang mau berinfak kurban melalui SID Bina Ilmi Palembang, kami mengajak bisa transfer melalui rekening Bank BNI dengan nomor rekening 833 733 6655 atas nama Yayasan As-Sob Palembang. Jangan lupa ayah dan bunda untuk mengkonfirmasikan infak kurbannya atau infak pembelajaran kurban melalui wali kelasnya masing-masing. Kita tunggu tentunya sampai tanggal 4 Juni 2025 nantinya. Sekali lagi kami himbau, kami ajak kepada ayah dan bunda yang mungkin saudara tadi sudah menyiapkan pertanyaannya, kami persilakan untuk bertanya melalui kolom komentar. Dan juga kami mengingatkan juga bagi ayah dan bunda yang belum mengisi presensi taklim OPD pada hari ini, kami persilakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan ini dari Ibu Herlina ya. Ustadz izin bertanya, katanya bagaimana hukumnya berhutang untuk sedekah termasuk memuliakan tamu. Nah, bagaimana kira-kira Ustaz? Kita mau bersedekah tapi mungkin sampai berhutang seperti itu Ustaz. Nah, kira-kira pandangan secara dari Islamnya bagaimana dan menurut Ustaz bagaimana seperti itu? Iya, pertama sebetulnya hutang itu kalau doa yang diajarkan Rasul kan apa? Amin ghalabatid daini wa bahrir rijal. Kita selalu berlindung kepada Allah dari ghalabatid dain, dikuasai oleh hutang, wa qahrir rijal, dan dikuasai oleh manusia. Jadi gini, dalam Islam itu hutang itu boleh, ya, hutang itu boleh. Tetapi kalau itu emergency, ya. Kalau tidak, kita tuh oleh Islam disuruh hidup berdasarkan kemampuan, bukan kemauan. Beda ya? Yeah. Hidup berdasarkan kemampuan, bukan keinginan atau kemauan. Satu. Yang kedua, sedekah itu sebetulnya, khususnya sedekah, jangankan sedekah sunnah ya, sedekah wajib berupa zakat itu. Nah, coba kalau saya punya hutang, tapi saya juga punya harta, misalnya satu panenan suatu saat, itu sudah mewajibkan saya bayar zakat jumlah panenannya, tapi saya punya hutang. Mana yang harus saya dulukan? Sedekah wajib berupa zakat atau bayar hutang? Bayar hutang. Ya. Nanti kalau kamu punya hutang itu belum sugih kamu tuh ya gitu, berarti enggak, memang jangan lain hutang, lain dengan apa istilahnya tuh, kayak misal ya, ada anjuran bersedekah, kebetulan enggak ngawa cash. Nah, itu ada sebetulnya dua tuh, cuma enggak bawa cash baik. Nah, kalau yang itu minjem dalam arti itu boleh, yang kayak itu. Yang enggak itu maksudnya hutang sama sekali demi berinfak. Makanya saya juga sekaligus ini memberikan satu tata nilai Islam ini, maaf ya, agak banyak kekeliruannya sekarang. Ada wong tokoh mungkin, dia dikenal nih canya sugih. Kalau dia ini berinfak wah, jadi di wajah orang umum dia ini canya wong ahli infak nih. Iya. Tapi dia punya hutang lah berpuluh tahun dengan uang belum dibayarnya. Nah, itu tidak penuh dalam Islam.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyinggung dalam hadisnya, matlul ghaniyyi dzulmun. Orang kaya yang sudah bisa bayar utang tapi tidak bayar utang, tidak dibayarnya utang itu dosa besar. Nah, gitu ya. Nah, dari sini Ibu sekalian, berarti kalau sedekah apalagi sunnah itu anfad aja. Itu karena ya kita punya gitu. Ya, bersedekah itu karena ada. Maka kalau tidak Allah tidak memberatin kita. Maka kita dianjurkan untuk menutupi hal-hal yang wajib dulu gitu. Makanya tadi ya, bayar hutang lebih didahulukan ketimbang sedekah wajib yang namanya zakat gitu. Gitu ya, dia harus difahami. Jadi beda dengan yang istilah hutang tadi ya, duit itu sebetulnya ada di rumah cash itu. Cuma dan enggak mau baik. Nah, itu kalau yang lain itu kan boleh minjam dulu bahasanya. Itu boleh karena dia sebetulnya mampu. Cuma enggak bawa cash baik. Cuma sekarang ini enggak banyak yang lah pakai QRIS itu sekarang ya. Sampai ada guyon toko pengemis pakai QRIS sekarang QRIS. Jadi itu prinsipnya. Jadi saya menjelaskan prinsip dalam Islamnya bahwa sedekah itu jangankan yang sunnah ya, yang wajib saja yang namanya zakat itu kalau dia harus bersamaan dengan hutang, itu hutang dulu yang harus dibayar. Makanya dalam kitab Kifayatul Akhyar, sarah dari Matnul Ghaya wa Taqrib itu Imam Taqiyuddin Al-Khisni mengatakan huququllahi mabniyatun 'alal musamahah wa huququn nasi mabniyatun 'alal musyahah. Kalau hak Allah tuh maha toleran dia. Nah, misalkan dah jadi Tuhan ngapa untuk bayar utang, Allah maha toleran. Tapi kalau huququn nas, hak manusia itu mabniyatun 'alal musyahah, itu dituntut untuk dilaksanakan. Makanya hati-hati ya. Kita kalau sampai punya utang teledor sampai meninggal belum bayar utang itu hati-hati. Karena zaman Nabi SAW ada jenazah meninggal. Tanya Nabi, alaihi dia ini punya utang tak? Iya ya Rasul. La usolli alaihi. Aku tidak nyolati. Dia telah teledor dengan hak sesama manusia. Akhirnya ada sahabat yang sugih. Aku yang bayar utang dia Rasul. Maka istidah usolli alaih. Makanya ini juga fikih tersendiri ya. Jadi kalau mau membawa mayat, kalau mau nyolati mayat, saya pengumuman segala campur paut harta itu diambil alih oleh ahli waris. Itu kau umumkan bukan waktu menjelang berangkat ke kuburan, sebelum disolati. Jadi waktu dia disolat itu segala tanggung jawabnya sudah pindah ke ahli waris gitu. Jadi mentaufikkan dengan hadis Nabi SAW yang Nabi tidak nyolati orang utang tadi seperti itu ya. Jadi utang tolong itu kalau dipakai untuk kebutuhan namanya kalau di dalam bahasa Arab daruriyah. Super primer lah kalau dalam bahasa ekonomi kita mungkin ya, seperti makan. Jangan kayak utang tapi beli mobil bagus ya. Nah, itu akadnya kalau di Islam pintunya bukan hutang. Namanya nanti baik jual beli. Namanya itulah yang di bank syariah apa? Bai'ul murabahah. Jual beli dengan membeli keuntungan. Boleh Ustaz kalau itu boleh, akadnya jual beli bukan hutang. Jadi itu ya prinsipnya, jangan berhutang untuk berinfak. Kalau yang dari tadi Asia di rumah tuh ada cash, cuma enggak bawa baik, ya itu boleh. Yang enggak boleh nih kalau hanya apalagi untuk hal yang sunnah ya, berhutang untuk enggak lemah, enggak nyumbang, kawan, enggak ada. Jadi ya Allah itu tidak memberatkan hambanya di atas kemampuan. Wallahi. Masya Allah. Baik Ustaz, karena tadi tentang hutang Ustaz, sebelum kita ini mungkin sedikit Ustaz, kalau termasuk mungkin para guru-guru ini kan maksudnya menengah ke bawah lah Ustaz, ya. Termasuk kan ini apa? Termasuk membeli rumah secara kredit lah Ustaz, termasuk mungkin KPR lah Ustaz, kalau gitu Ustaz. Itu gimana tuh Ustaz hukumnya Ustaz? Masuk enggak? Itulah Bai'ul Murabahah tuh. Itulah Bai'ul Murabahah kan di bank
BNI Syariah. Cuma memang yang belum bisa mengikuti yang saya lihat dalam kebijakan perbankan itu memang prosentase yang diambil dalam konteks kemampuan kredit itu masih tinggi sekarang. Jadi kalau di bank konven dia sudah diterima, kalau di bank syariah itu. Nah, saya akan ceritakan gitu ya. Ustadz Imam punya rumah ini sebesar ini. Ini bukan sekaligus punya duit bangun, udah. Ya bertahap nabung. Pertama beli tanah, udah itu beli batu, cara dusun lah. Cara memang uang dari dusun. Saya bukan termasuk yang punya jreng jadi janda. Nah, jadi memang bertahap. Cuma memang bagi orang-orang yang tidak ngerti bangunan tuh khawatir sering memberi perumahan ya. Kalau perumahan kan harganya memang lebih tinggi dari kalau kamu bikin sendiri ya, karena memang dia lebih dulu membiayai. Tapi ala kulli hal kalau akadnya jual baik bayar murabahah itu dibolehkan. Itulah solusi fikih syariahnya adalah bai'ul murabahah dan itu ada di semua bank syariah. Bisa sekarang BSI, BCA Syariah semuanya ada. Tapi BSI ada dan seterusnya. Khair. Allah. Nah, ini masih berkaitan mungkin Ustaz ya. Nah, jadi Assalamualaikum Ustaz, katanya. Bagaimana Ustaz hukumnya jika kita berhutang untuk memberangkatkan orang tua umroh dan haji? Jadi gini, itu tadi ya. Haji itu wajib itu karena mampu. Karena mampu ya. Kalau tidak mampu itu sebetulnya belum wajib gitu. Artinya kita, saya tidak akan menjawab yang sudah dilakukan orang ya. Imam Malik, guru Imam Syafi'i itu di antara ulama besar yang memakruhkan seseorang melakukan tindakan memberatkan diri dan hal-hal yang tidak dia butuhkan. Ya gitu. Jadi artinya jangan melakukan memberatkan diri hal-hal yang sebetulnya bukan wajib. Kan taruhlah bapak ibu tanggungan kita benar, wajib kita menghatikan kalau kita mampu sebetulnya. Ini kan bisa mengkhawatirkan. Ini pertanyaan ini kalau misal suami istri ribut gara-gara itu gimana? Ya. Iya tidak mudah kan. Kadang mentaufikkan, mencocokkan antara komunikasi begini kan sering menimbulkan persoalan gitu. Jadi saya ingin kaitannya betul kita wajib menghajikan atau mengumrohkan itu kalau kita mampu, gitu ya. Kalau kita mampu ya. Kalau kita tidak mampu ya tidak wajib. Nah, bagaimana Ustaz kalau nanti sampai meninggal dia belum haji? Nah itu ada kajian kajian fikihnya sebetulnya. Bolehkah anak menghajikan orang tua yang sudah meninggal, tapi waktu meninggalnya dulu belum haji gitu? Ada ulama berpendapat boleh, ada ulama tidak perlu, karena dia sudah selesai urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah yang berpendapat tidak perlu itu apa? Dia sudah selesai urusan dengan Allah, karena waktu dia meninggal itu dia memang tidak wajib haji. Karena kemampuan dari yang ada kemampuan gitu. Ada lagi gini, oh iya kalau orang itu tidak yang bapak kita itu, tapi kalau anaknya mampu, boleh doa anaknya kemudian menghajikan. Masalah haji badal badalkan haji. Tapi itu khilafiyah maksud saya. Tetapi untuk memberatkan diri dalam konteks ketaatan orang tua itu anak khawatir menimbulkan yang tadi memberatkan sesuatu yang sebetulnya atau mewajibkan diri sesuatu yang tidak wajib kepada dia. Nah itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i memakruhkan itu. Ya, karena apa namanya? Memberatkan, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah, itu kan memberatkan diri itu. Sedangkan Allah kan sudah mendeklar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita bayar udah punya duit. Kita masih hidup wajib haji aja? Tidak wajib haji. Karena bagi yang mampu. Nah, iya. Kecuali kalau kita tinggal di Arab Ustaz. Kalau kita tinggal Arab, oke. Oh, cuma tidak kuat jalan, akhirnya diganti uang juga gitu. Nah, gitu. Jadi
Quran, sunnah, Allah dan Rasulnya itu mengaitkan beberapa ibadah itu atas dasar kemampuan. Nah, wajib, untuk dibilang wajib ya. Gini maksudnya mengklasifikasi satu ibadah itu wajib dengan tidak wajib itu untuk menerangkan konsekuensi. Kalau itu sudah wajib, awak tidak lakukan dosa. Tapi kalau itu tidak wajib, tidak awak lakukan, Tidak apa-apa. tidak apa-apa, memang tidak wajib. Gitu ya. Jadi boleh nanti misalnya berpikir tentang haji dan umrahnya orang tua kalau kita mampu. Boleh. Tapi kalau sampai memberatkan diri nanti berhutang akhirnya menjadi persoalan, ini agak berbahaya kan ada. Mengungkit-ungkit persoalan justru karena persoalan ibadah kan. Gara-gara kau hutang untuk haji dan umrah mak kau lah ya. Nah, kan ketaatan menjadi bahan itu tidak dihindari. Maka kalau saya Ustadz Imam itu pada ya sudah. Kalau Allah tidak menganggap wajib dan Rasulnya berarti kita tidak wajib. Maka kemudian nanti kalau kita punya kelebihan, nah ya sudah bismillah upayakan itu. Makanya Ustaz Imam itu kemudian ya alhamdulillah ada kesempatan beberapa kali umroh, ya memang mengatasnamakan orang tua kemudian. Nah, itu kan mungkin satu kemudahan yang Allah berikan. Tapi saya prinsip memang tidak sampai hutang. Karena itu nanti ijabu ma laysa wajib. Nah, maksudnya gini, kalau nanti berbentur antara kita hutang untuk itu dengan kita seharusnya hutang untuk membiayai kuliah, itu yang harus didahulukan yang untuk anak kuliah loh. Kenapa Ustaz? Al-muhafadzatu 'alal ahya. Menjaga yang hidup. Itu lebih diutamakan kepada hal-hal yang tidak wajib bagi yang meninggal. Makanya ada satu contoh dalam konteks fikih misalnya, ibu hamil. Nah, gitu ya. Tapi dokter kandungan misalnya memperkirakan ini karena faktor umur, faktor kesehatan misalnya, kalau melahirkan mengancam nyawa ibunya. Itu kandungan yang masih dalam misalnya umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu dibolehkan oleh syariat untuk digugurkan kalau diperkirakan oleh ahli kesehatan yang bisa dipercaya lahirnya bayi ini akan mengancam nyawa ibunya. Kenapa itu? Nah, kaidahnya menjaga nyawa ibu yang sudah jelas makhluk hidup itu didahulukan ketimbang menjaga bayi yang boleh jadi hidup, boleh jadi tidak. Itu ada kaidahnya. Tapi bukan sembarang gugurkan, bukan gugurkan karena hal lain, bukan. Ini pertimbangan yang tadi nyawa, Ini ngerenggut nyawa Makanya kadang-kadang kita melihat foto yang dulu ada dokter yang baru mengoperasi anaknya, tapi anaknya lahir ibunya meninggal. Tapi itu sudah sepersetujuan ibunya memang kan terjadi. Itu saya aja bisa neteskan air mata itu kalau lihat foto itu. Ya Allah, pengorbanan seorang ibu. Ya. Ini yang boleh digugurkan itu pada waktu awal-awal kandungan, bukan sudah besar air mata. Nah, ya. Jadi ini satu kaidah ya, agak melebar dikit. Artinya gini, Allah itu tidak membebani kita hal yang di atas kemampuan, termasuk dalam hal ibadah gitu. Ya. Maka haji udah disebutkan Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wallahu a'lam. Masyaallah. Baik, itu mungkin orang tua dari Latifah kelas 4 Adan dan Fatimah kelas B2 ya, atas pertanyaan tadi. Tadi sudah kita dengarkan bersama dari Ustaz Imam ya, berkaitan dengan hukum kita berhutang untuk memberangkatkan orang tua. Ini bagi yang belum Ustaz ya, namun jika bagi yang sudah terlaksana mungkin ya mudah-mudahan ya, tidak menyulitkan bagi anaknya yang hutang itu, dan dimudahkan untuk bayar. Amin ya Allah. Baik, Ayah Bunda, mungkin masih ada pertanyaan ini. Panjang. Iya, lumayan panjang Ustaz. Dari Anissa Haira kelas 7B ya, orang tua dari Anissa. Pertanyaannya, Masya Allah, katanya izin bertanya Ustadz. Apabila selama ini kita sudah menjaga silaturahmi, memberi tanpa pamrih, ikhlas tanpa semuanya, semua yang kita lakukan untuk seseorang. Namun ketika kita melakukan kesalahan atau salah bicara,
dan ternyata orang tersebut menjadi benci kepada kita dan mengungkit-ungkit kesalahan kita tersebut. Yang tadinya kita ikhlas menjadi ada setitik ganjalan dalam hati. Bagaimana cara kita membuang perasaan tersebut, Ustaz? Perasaan tersebut, apakah kita sudah berdosa atas perasaan kita yang disebutkan tadi, Ustaz? Satu, tidak usah diungkit kebaikan lama, karena itu dilarang Quran. Ya ayyuhalladzina, dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi kita yang sudah ibu yang sudah sedekah, udah pokoknya ibu tidak usah mengungkit yang itu. Dari ibu ya. Beda lagi nanti kalau dari orang itu. Yang kedua, kalau ternyata ibu menyinggung, ya sudah, ibu minta maaf. Kan kita yang berbuat baik nih, tapi kita ada kesalahannya, sudah kita minta maaf. Karena perintahnya Quran, kita minta maaf. Dan perintahnya Quran juga bagi orang yang terkena, itu juga disuruh memaafkan, Pak. Ya kan? Khudil afa, maafkanlah. Makanya di Muslim itu wal qadhi, ciri orang yang beriman itu apa? Wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Maaf, orang yang beriman bertakwa itu maaf. Jadi satu, agar tidak rusak amalan ibu, nggak usah ibu nyebut amalan yang sudah ibu lakukan. Mudah-mudahan urusannya sudah menjadi baik antara ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita lakukan kesalahan kita, ya sudah kita minta maaf dengan orang yang tadi. Tidak mudah, Ustaz, betul, tidak mudah. Tapi alangkah menjadi dua-duanya rugi kita. Kalau kita ngikuti pola orang ini marah, lalu kita mengungkit kebaikan kita, membatalkan kebaikan kita yang kita ungkit itu. Nggak usah, ya aku minta maaf kalau aku salah ini dan sebagainya. Jangan kau dulu aku tolong, nggak usah. Itu merugikan diri kita di hadapan Allah masalahnya. Karena mengungkit-ungkit tadi. Iya, jadi supaya kita tidak rugi, ibu, ya sudah, nggak usah kau sebutkan lagi kebaikan kau dengan dia. Nah, kalau memang kita salah, ya sudah, bismillah, kita mohon dimaafkan. Dan untuk ibu yang tadi, yang katakanlah sering menerima kebaikan, mungkin suatu saat saudaranya misalnya berbuat salah dengan dia, ya ingat, ciri orang yang bertakwa itu wal 'afina 'anil nas. Apa? Memaafkan. Rasul kayak apa loh disiksanya oleh rombongan kafir-kafir ini? Tatkala menaklukkan kota Mekah tahun 8 Hijriah, itu orang-orang yang pernah menyakiti Rasul tuh kira-kira bahasa kita bilang, nih mati kita hari ini, Muhammad berkuasa sekarang. Dia datang menaklukkan Mekah nih. Gawe kita dulu galak nyakiti dia, mati kita hari ini. Kira-kira bahasa kita bilang itu. Jadi orang Mekah itu sudah menyangka bahwa Muhammad akan balas dendam. Balas dendam. Rupanya waktu kemudian berkhutbah Rasul mengatakan, man dakhala baitallahi fahuwa amin. Wong yang masuk ke Masjidil Haram aman. Man dakhala baita Abi Sufyan, wong yang masuk rumah. Dan disebutkanlah, dipujilah kemudian tokoh-tokoh masyarakat itu oleh Nabi. Abu Sufyan kan sebetulnya mertua, tapi musuh besar itu. Ayo, bapaknya Ummu Habibah. Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Fa'an itu harus sebutkan tokoh-tokoh itu Rasulullah, wa antumut talaqa, kamu bebas. Aku tidak balas dendam dah. Nah, itu kan yang agak sulit ya. Wah, tapi itu ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau kita kesulitan atau katakan merasa sulit mengekang diri untuk tidak membalas itu, itulah takwa itu. Itulah takwa, ya kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha, wa yang mampu mengekang kemarahan, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Jadi wahai Bapak Ibu, baik yang bersalah maupun yang kena tempat salah itu, kamu tuh kedua-duanya diberikan hak baik untuk Allah. Satu yang bertakwa minta maaf, satu yang bertakwa memaafkan. Hidup tuh itulah. Enggak kate kita yang sempurna. Yang penting adoh. Nah, cuma galak ini yang enggak kate itu enggak kate omongan utang lalangmo, dan bayar-bayar, menyelisih janji. Tidak ngomong minta maaf juga tidak, minta pengertian juga tidak. Itu kesalahan kita seperti dalam konteks komunikasi manusia itu. Jadi susah Ustaz, iya. Kita semuanya dalam pengalaman hidup kita adalah kita berbuat baik dengan orang, tapi itulah tatkala itu ada pelajarannya dalam hadisul ifki. Hadisul ifki itu Bapak Ayah Bunda sekalian, tatkala Aisyah tertinggal itu
Aisyah tertinggal, kemudian ditemukan dalam satu peperangan, kemudian ditemukan oleh tentara. Terus orang munafik mengembangkan berita apa? Aisyah selingkuh dengan tentara yang menemukan itu. Nah, Rasulullah pening luar biasa. Nah yang paling marah itu Abu Bakar. Aisyah kan anak Abu Bakar. Abu Bakar punya dulur yang seperti ibu tadi lah, berbuat baik terus seperti ibu tadi. Abu Bakar itu punya dulur namanya Mistah. Mistah ini setiap bulan dijatah duit oleh Abu Bakar, dibantu lah karena miskin tadi. Tapi giliran Aisyah tadi di fitnah itu, Mistah ini milu besar-besar ke berita pulang, milu wong munafik. Caknya yonian, kira-kira masa kan? Kira-kira marah ada Abu Bakar. Marah, woy. Tiap bulan lah tinjau dibantu. Maksudnya, nah, dia sampai bersumpah Abu Bakar, wallahi aku tidak lagi infak dengan kau. Ditegur oleh Allah langsung turun ayat. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati. Tidak boleh Abu Bakar kata Allah. Enggak. Okelah maafkanlah Mistah. Tetaplah kamu berinfak dengan Mistah. Nah Mistah juga diminta maaf oleh Rasul kepada Abu Bakar. Rasul itu kepeningan menghadapi peristiwa Hadisul Ifk itu. Sampai ada wahyu langit yang menunjukkan terbebasnya Aisyah dari segala tuduhan selingkuh itu. Abu Bakar itu termasuk orang yang paling sakit dalam peristiwa ini karena anaknya Aisyah yang istri Nabi SAW itu dituduh dan dulur yang biasa jinjit duit malah minum besarkan gitu deh. Berita bohong tadi. Hoax kalau sekarang ya. Iya. Nah, itulah itu kasus itu. Nah, Abu Bakar ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Abu Bakar kembali tetap memberikan Mistah infak bulanan. Jadi dalam tentang sejarah Ibu ada memang pelajaran itu. Sulit Ustaz? Iya. Kalau masalah tidak mudahnya yes. Ya minta maaf tidak mudah, memberi maaf juga tidak mudah memang. Karena itu takwa memang. Ya nilainya besar. Nilainya tinggi. Ya mudah-mudahan dengan niat Ibu tadi ya satu amal yang lama-lama tidak rusak. Dan minta maaf itu kan melaksanakan perintah Allah, berarti kan berpahala juga. Minta maaf. Yang lebih hebat lagi yang memaafkan. Iya. Sama-sama orang yang bertakwa itu. Khudhil afwa bil ma'ruf wa'mur bil ma'ruf wa anzir 'anil jahilin. Insyaallah. Janganlah dalam pola hubungan masyarakat kita itu nak kita pancing sebesar-besarnya. Emosi ini enggak usah dipancing, baiklah. Laju. Boleh Palembang. SMA belum. Saling pandang lagi loh, ngapa nyengenya? Mau mana kok? Jadi. Coba laku nyengok tuh, assalamualaikum. Kan aja jadi, nama kunci. Kamu deh, ngapa dong? Lama-lama. Nah, jadi semuanya diberikan lapangan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan Ibu yang sudah lama mudah-mudahan tidak rusak, ya. Bahwa berat Ustadz, kata-kata ada sedikit keikhlasan itu saya menafsirkannya Bu. Berat juga Ustadz sebetulnya karena kesalahan ini, iya. Mudah-mudahan itulah bagian dari takwa tadi. Memaafkan sulit, tapi kita berjuang untuk memaafkan. Meminta maaf juga sulit, ayo kita berjuang juga minta maaf. Wallah. Masya Allah. Baiklah, orang tua dari Anissa Haya kelas 7B. Mudah-mudahan tadi apa yang dijelaskan oleh Ustaz Imam bisa dipahami tentunya. Dan bismillah, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Baiklah Ustaz, masih ada pertanyaan ini dari ini. Nah, ini dari Ibu Emilia Zola ya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana membayar hutang ke sebuah penerbit buku yang sepertinya sudah bangkrut, sudah dicari sales penghubung tapi nggak ada lagi katanya kan gitu kan. Nah, dia ini berniat membayar hutang sebetulnya Ustadz. Teman ketika sudah dicari-cari sudah tidak bertemu lagi sebetulnya gitu. Nah, kalau penerbit gue kira masih bisa dicari. Kalau penerbit biasanya masih bisa dicari. Nah, karena kita yang berhutang, maka membayar hutang itu komitmen yang diajarkan Nabi. Ya, Nabi itu pernah bahkan berhutang itu dengan orang Yahudi. Dengan dia berhutang gandum, kalau saya tidak keliru ya, dengan jaminan baju besi. Tahu tidak kamu pertanyaan Yahudi dengan Nabi ini? Agha Muhammad. Ya kan Nabi berkuasa dengan para sahabat kan ya. Kau nima kami ya Bu.
Dia tadi apa namanya jaminannya baju besi, dia ngambil gandum dari orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Bal ariyatun madmuna. Kalau saya tidak keliru ya hadisnya. Bal onda. Ini kakek ku bayar, cuma sebagai penguat baju besiku ini kutitipkan ke kau. Nah, sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan khairukum ahsan qada'an lidaini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang kalau membayar hutang tuh lebih baik ketimbang di waktu dia hutang. Contoh, kita misal barang yang kita hutang tuh dulu jenis batu bata harganya murah, taruhlah. Misalnya harga batu bata yang harganya 500 kok. 500 rupiah misalnya kan. Berarti kan 1.000-nya 500.000 kan. Pada waktu kau bayar dengan batu bata yang harganya 700. Boleh Ustaz? Woi, sangat boleh. Makanya Rasulullah SAW itu kalau membayar hutang dia lebih baik ketimbang waktu dia terima hutang. Nah, berarti kalau dalam konteks itu hadisnya berarti ibu harus berusaha keras mencari. Biasanya kalau penerbit masih ada, ya biasanya masih ada, ketemu lah. Kalau dicari-cari insya Allah ketemu. Kalau misalnya betul-betul diupayakan tidak ketemu, sedekahkan atas nama yang punya penerbit buku nih. Ya. Tapi kalau upaya pertamanya harus dicari benar. Karena itu kan kesadaran kita termasuk kan belum dibayar, harus dicari gitu ya. Kalau memang kemudian semuanya sudah tidak mungkin, iya, buntu benar ya sudah infakkan atas nama iya, hutang tadi, hutang tadi. Udah menjadi kebaikan bagi yang punya penerbit tadi. Bukan penerbitnya, penerbit kan bukan manusia. Iya. Yang punya penerbit. Yang punya tadi. Yang punya hak duit itulah ya. Iya, Yang punya hak duit itu disedekahkan atas nama. Cuma ada konsekuensi nih. Kalau ternyata baru disedekahkan, nah uangnya ada rupanya. Nah, masih tidak dibayar itu Bu. Kalau kita itu kecuali dia mereka oke, saya setuju sudah diinfakkan di jalan kebaikan. Udah nggak harus bayar. Tapi seandainya nah, karena aku tidak nyuruh kau infakkan, iya, tadi dicari tidak ketemu kan? Nah, itu. Maka dicari dulu. Kalau sudah tidak ada, in qata'atis subul, semua jalan untuk mengetahuinya tidak memungkinkan lagi, ya bismillah. Niatnya begitu. Baik, baik, itu mungkin Ibu Emilia Zola ya. Mudah-mudahan mungkin segera ketemu dengan penerbitnya. Atau perantaranya tadi. Iya. Ya, namun jika memang kata Ustaz tadi sudah dicari, namun sudah diusahakan segala upayanya tetap tidak bertemu, mungkin bisa diganti dengan jalan infak tadi ya. Diinfakkan ya atas nama sahib. Ya. Baik, Bunda, masya Allah ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan dari Bunda semua. Mungkin boleh lanjut Ustaz ya? Boleh. Iya Ustaz. Kita masya Allah ini banyak antusias ayah dan Bunda semuanya. Izin bertanya Ustadz, apakah kita boleh berkurban atas nama orang tua yang sudah wafat? Ya. Dan jika berkurban untuk keluarga setiap tahun, apakah harus nama papanya sebagai kepala keluarga atau boleh pakai secara bergantian, misal nama anaknya? Syukran Ustadz. Dua-duanya boleh semua tuh. Boleh semua. Iya, jadi atas nama almarhum juga Ustadz Imam termasuk mengikuti pendapat yang mengiringkan pahala kepada almarhum itu sampai. Dalil Quran yang jelas, amal doa. Kita mendoakan almarhum itu yang gawekan doa siapa? Kita. Sampai. Sampai karena Qurannya nyebut. Artinya gawe wong lain untuk wong yang sudah tinggal itu sampai. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir dalam surah Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa kan gawe wong yang hidup. Tapi yang dimasukkan di dalam doa salah satunya wong yang sudah ampunilah mereka. Jadi gawe wong hidup itu bermanfaat untuk wong ini kan. Nah, ulama mengatakan berarti prinsipnya sampai. One by one-nya ada yang di hadis disebut, ada yang tidak. Nah, termasuk yang disebut haji, hutang, itu disebut. Nah, kurban itu tidak disebut. Ya. Hadisnya saya belum hafal kalau ada ya. Saya mengatakan tidak disebut itu karena saya belum hafal hadisnya. Tetapi dia menjadi
Boleh, karena apa? Karena itu amalan dari anak soleh untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Yang tidak soleh mikir dah untuk korban bapaknya. Kalau perebutan harta yang ditinggalnya bukan mengorbankan, Iya. dikorbankan bukan harta bapaknya, bukan mengorbankan untuk anak. Makanya kemarin saya, nauzubillah ya, bukan sum'ah, Ibu Ana tuh agak nangis di hadapan saya tuh karena tahun ini berniat ingin korban atas nama almarhum bapak Ana ya, karena udah lama. Ya alhamdulillah Bu, semenjak saya dulu waktu masih DPR, saya sering korban satu sapi sendirian tuh. Ya nama wong tua itu udah pernah, ya satu saat misalnya satu kali korban, karena saya keluarga anak istri dengan anak tuh 6 orang, kan masih kurang satu sikok lagi, maksudnya karung sikok, umak atau ubah kan. Kemudian korban lagi tahun berikutnya itu sudah 6 yang lain lagi. Sudah Bu, udah sering bapak anak masukkan ke dalam nama di antara korban yang saya lakukan. Cuma anak nggak ngasih tahu ama bahwa nomor mama dengan nama bapak itu tercantum, nama kakek aku, nenek-nenek aku yang aku dulu ikut, laku cantuman galau sudah. Tapi tidak ngomong mama dengan oma, nama enggak. Waktu kemarin udah sering. Jadi emak akhirnya ya kelihatan ya orang tua, alhamdulillah gitu ya diikutkan. Jadi kita berharap. Nah, ada satu riwayat dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wal Akhirah itu. Riwayat itu memang saya belum mentahqiq ya riwayat itu dari sisi riwayat hadisnya, tapi itu diriwayatkan begini, bahwa nanti orang yang di dalam alam kubur itu suatu saat mengalami satu kondisi yang tidak enak gitu. Suatu saat dia kemudian tertempatkan di tempat yang mulia gitu. Terus riwayat itu menyebutkan ternyata itu adalah doa-doa dari anak-anaknya yang masih hidup, kolega-koleganya yang peduli mendoakan, dan amal-amalnya orang-orang yang hidup beramal atas nama dia yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari riwayat itu, ini kali istilah ahli hadisnya itu mengatakan hal la yuqalu min qibalir ra'i. Hal-hal begini ini kan ghaib toh ya. Tidak mungkin hanya dikarang-karang secara akal intelektual doang. Itu ada riwayatnya, dan dalam konteksnya memang orang kita disuruh Quran mendoakan orang yang meninggal. Jadi dua-duanya boleh. Nah, atas nama bapak terus ya boleh, diganti-ganti anak juga boleh. Setiap itu sering ganti-ganti. Nah, makanya sekaligus meluruskan ya, ini kejadian ini mungkin agak keliru di dusun saya. Di desa saya tuh dulu hampir kadang 1 tahun tuh tidak kati orang kurban sikok pun di masjid. Karena masih beranggapan bahwa kurban itu seumur hidup sekali. Kagak amun kurban bareng-bareng, kagak naiknya bareng-bareng pula aja. Itu karena akhirnya wong kurban seumur hidup sekali. Uji aku hadisnya tidak cak itu. Hadisnya itu mangkana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kalau orang punya kelapangan rezeki, tidak berkorban, tidak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Itu kan maknanya berarti jangan tidak berkorban kalau ada rezeki. Kalau tidak kate hal lain. Jadi tegakkanlah siar korban ya. Yang ideal memang. Nah ini kadang-kadang gini ya. Misalnya dulu saya sering ditanya orang tuh, Ustadz dulu almarhum saya Jabir tuh pernah nanya, kok aneh di Indonesia nih, satu sapi wong 7, satu ini kami di Arab kate ini. Uji aku, ini ada ilmunya galau, ada hadisnya, disebut dalam kitab fikih. Jadi kalau masalah Jabir mungkin di Madinah tidak pernah ngalami itu, Ustaz Jabir ini, ya mungkin usuwi galau. Coba sekarang masyarakat, kamu sapi sikok di BI kan wong 7, sah enggak? Sah. Kalau kamu sapi sikok dewean? Udah bagus. Ayo, neman lah kamu mau sikok dewean. Banyak ada gitu. Kalau perlu limosin pula. Kan itu depan Ustaz itu kan dibuat ya rencana penjagalan sapi kan. Oh jaga ngapa kecil? Ngapa Ustaz? Kalau kaki ada yang bawa limosin mana juga udah cukup. Nah, ganti-ganti. Jadi boleh sah. Jadi bab sah dengan bab mudah secara ekonomi tentu berbeda. Kalau ada boleh, wong tua wali murid BI. Ida, aku udah kelak sapi setuju, wong 7 jadi nak dewean. Wah, dah bagus ya. Nah, gitu ya. Jadi boleh dua-duanya boleh, bagi untuk almarhum boleh,
untuk apa namanya keluarga boleh, di atas namakan bapak boleh, begini-begini juga boleh. Makanya sehingga apa namanya syiar kurban itu menjadi tersiarkan di bulan, ya, jangan Idul Kurban hari raya Idul apa? Kurban ya. Kurban perasaan. Tidak makan daging tapi kurban perasaan. Masya Masya Allah. Jadi itu tadi ya Bunda tentang kembali ke kurban tadi ya, boleh aja, boleh semuanya Ustaz ya, untuk mau diganti nama anaknya juga tafadhol. Nah ini ada lagi Ustaz pertanyaan dari TKL Umar Gibran katanya. Nah, Ustaz katanya izin bertanya, jika orang tua sudah mampu mendaftarkan anaknya haji, apakah itu menjadi kewajiban orang tuanya? Gimana? Izin bertanya, jika orang tua sudah mampu mendaftarkan orang tua ya, orang tua. Misalnya saya mendaftarkan anak saya gitu, Ustaz. Nah, mampu mendaftarkan anaknya haji, apakah itu menjadi kewajiban orang tuanya atau itu termasuk sedekah orang tua ke anaknya? Mengingat umur anak 12 tahun, anak sudah bisa didaftarkan dan di daftar tunggu yang lama seperti itu, Ustaz. Iya. Ulama agak memperluas man istata'a ilaihi sabila itu. Jadi bagi yang mampu, nah kalau yang mampu jelas itu wajib ya untuk pribadinya. Nah, kalau dia memampukan orang lain, memang tidak wajib bagi dia, tetapi dia memampukan orang lain, dia mendapat pahala sedekah dia ke orang lain. Karena gini, kita orang tua itu sebetulnya punya kewajiban itu selama anak belum balik sebetulnya ya. Kalau sudah balik kan anak sudah mukallaf sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya tadi karena hubungan anak itu menjadi kebaikan orang tua kepada anaknya, didaftarkan. Nah, jadi artinya dia dimampukan oleh Allah melalui bapaknya. Nah, jadi dia maka statusnya oleh bapaknya, apakah bapak wajib menghajikan anak? Enggak sebetulnya. Enggak. Makanya kalau sekarang sarannya memang kalau punya duit daftar sekarang. Karena daftar tunggunya udah lama. Jadi anak sudah balik misalnya 15 saja daftar sekarang, nanti udah umur 40 dia baru berangkat deh. Jadi bagus, itu satu kebaikan. Nah, tapi apakah dia saya belum menemukan kalau riwayat bapak wajib menghajikan anaknya. Tapi kalau sebaliknya ada. Tapi kasusnya sebetulnya zaman hadis Nabi itu bukan anak menghajikan ibunya, sebetulnya bukan. Ibunya tuh sudah wajib haji, tapi belum sempat haji sudah meninggal gitu. Maka anaknya yang kemudian membayari hajinya orang tua. Kalau sekarang badal haji lah ya, gitu. Itu kalau kasus hadisnya gitu. Ya. Jadi, nah harus disadari sekarang ya, kalau hadisnya memang anta wa maruka di abika. Makanya saya bayar zakat ke anak saya tidak sah. Karena dia tanggungan saya kan kalau dia masih kecil. Saya bayar zakat ke ibu saya juga tidak sah. Karena dia tanggungan saya. Nah, tapi kalau anak sudah balik, maka dia menjadi. Tapi kalau orang tua ya jelas sudah balik tuh punya anak kita. Nah, itu tanggungan kita kalau orang tua itu. Nah, jadi kalau anak itu nanti kalau sudah apalagi dia udah nikah, enggak menjadi tanggungan orang tua lagi, sudah menjadi tanggungan dia mukallaf. Makanya di dalam Islam itu istilah dalam ekonomi usia produktif, kalau di Islam itu lebih dulu namanya usia balik. Cuma memang pola hubungan tentu masih secara umum ya kita masih membiayai anak gitu meskipun dia sudah balik. Nah, kewajiban kita sampai ke situ jadi minimal dia menjadi kebaikan orang tua lah ya. Untuk mengatakan wajib orang tua menghajikan anak, saya belum menemukan hadisnya langsung ya, atau pemahaman langsungnya saya belum. Tetapi saya menganggap itu kebaikan ya, dan saya melakukan itu. Ya. Saya dengan istri saya melakukan itu, mendaftarkan. Ini yang anak, ini yang kecil, paling kecil baru buat kartu anak karena dia belum bisa membuat KTP, belum umurnya. Nah, karena kalau punya ada kartu anak bisa daftar haji. Nah, itu kata rencananya saya daftarkan dan sudah yang setengah tahun yang lalu sudah 2047.
Jadi kalau sekarang mungkin sudah 2050 kali. Sudah kasih. Wallahu alam Bu, kalau dari segi wajibnya saya tidak berani mengatakan kalau sejak jadi konteks kebaikan, insya Allah kebaikan ya. Nah, karena nanti kan di Quran itu dihubungkan istato'a itu bagi yang melakukannya. Istato'a ilaihi sabila. Nah, artinya dia sekarang wajib bagi anak itu haji karena dimampukan oleh Allah melalui bapaknya. Nah, jadi dia dihukumi mampu karena dia didaftarkan itu kan berarti sudah punya kemampuan, tapi Allah berikan melalui orang tuanya. Jadi hukum wajibnya tetap ke dia kalau dia sudah daftar ya. Bagi orang tua mudah-mudahan bagian dari kebaikan. Nah, mudah-mudahan kebaikannya setara dengan wajib tadi. Karena dia mampu membantu orang melaksanakan kewajiban tadi. Tapi saya tidak berani mengatakan bahwa itu menjadi wajib bagi kita orang tua untuk menghajikan anak. Enggak, saya enggak berani. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik Ustaz, ini mungkin masih ada satu lagi pertanyaan. Insya Allah. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Katanya, izin bertanya, ada seorang suami yang melakukan kesalahan, yaitu mengambil hak orang banyak. Ketika ketahuan, dia meminta untuk tidak disampaikan ke istrinya. Bagaimana seharusnya bersikap? Nah, itu Ustaz. Yang nanya itu siapa? Istrinya? Kurang tahu nih, dari wali murid Hasna kelas 6 Umar. Ya gini, ini perintah umum ya. Perintah umum itu hadis muslimnya, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, nanti Allah tutup aibnya dia di akhirat. Satu. Kedua, kalau dia mengambil harta orang atau uang orang banyak, dia harus mengembalikan. Oke, aibnya ditutupin, tapi dia harus mengembalikan. Ya, bentuk taubatnya. Gini ya. Jadi yang berupa harta itu bentuk taubatnya tidak minta maaf loh. Loh kalau gitu ya aku utang dengan orang BI, utang 100 juta dengan BI-nya. Nanti nggak bisa bayar, minta maaf, nggak bisa bayar. Enak banget gitu. Nah, kalau dia berupa harta itu harus dibalikkan. Jadi kalau saya misalnya saya punya hutang dengan misalnya sebut aja seseorang namanya Muhammad misalnya. Saya hutang dengan dia. Itu kalau saya tidak bisa bayar, saya harus minta saya minta dibebaskan oleh dia. Kalau dia ridho, maka itu menjadi kebaikan bagi dia. Itu perintah Quran dalam surah Al-Baqarah. Kalau dia udah baca, kalau nak bebaskan, kalau kau udah baca, kau bayar separuh. Dia berhak memerintahkan itu. Tadi kebaikan dia adalah merelakan separuh. Itu juga kebaikan. Gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Oh, dengan utang pribadi banyak itu, apalagi dengan harta umum, itu jauh lebih harus. Jangan justru mikir, punya uang juga. Tidak. Makanya maaf ya, ada hadis riwayat Imam Muslim. Kalau pemimpin itu kan yang dipegang harta umum kan? Ngeri hadisnya. Biar barang siapa seorang Muslim diberikan amanah menjadi pemimpin di tengah masyarakat, lalu waktu saat dia meninggal, dia menipu masyarakatnya, masuk neraka. Ngeri nggak? Ngeri. Jadi jangan dipikir kalau megang harta umum tuh, ini umum juga, enggak cetok juga siapa yang enggak umum. Cetok umum yang punya, berarti umum banyak. Kira-kira, apun yang umum lagi menghukum kita, sikok-sikok, mati gitu. Nah, kan beda dengan yang sikok tuh. Yang sikok harus dibayar. Kalau yang sikok itu cuma lemah dalam arti kalau dia orang baik, kita memang tidak mampu bayar, kita pacak minta dibebaskan. Kalau dia tidak berkenan seluruhnya, dia berkenan separuh boleh, dia berkenan seperempat jadi. Itu negara kita kan pernah melakukan itu kan? Waktu negara kepada penerima BLBI dulu. Kamu lahir belum BLBI? 98 Sudah ya? Cuma belum tahu ya. Yang bank disuntik dana negara ratusan triliun dulu. Bangkrut karena krisis moneter tahun 98 dulu. Kalau ada satu saat saya lupa daripada masa pemerintahan siapa, itu pemerintah mengeluarkan, kira-kira bahasa mudahnya, aku lupa istilah bahasa Inggrisnya itu. Misalnya, kau utang dengan aku 100, nah jadilah kau bayaran bayar usaha imam cukup bayar 80%. Lah aku anggap lunas, dia bayar 80% itu dianggap lunas 100
10%. Ada pada saat saya lupa kepemimpinan presiden siapa dulu, dia terhadap ini pasien-pasien BLBI ini, orang yang punya bank yang disuntik dengan dana BLBI itu, kalau sudah membayar sekian persen sudah dianggap lunas oleh negara. Itu sebenarnya konsep awalnya itu dari persen to persen itu. Ya, kalau dalam Islam. Dalam Islam. Jadi satu kebaikan. Jadi apalagi kalau kita wong sugih ya. Kita wong sugih, ada wong lain itu utang dengan kita duit 500.000 untuk beli beras pula. Bukan tuh beli mobil. Beli beras. Ini kan makanan pokok kan. Uang itu ini untuk anak dia kan. Itu kita dianjurkan oleh Allah untuk membebaskan dia kalau memang dia tidak mampu. Nah, jadi itu satu ingin ditutup itu juga bagian dari menutup aib ya. Jadi juga kalau bisa juga anak istri tidak terlalu menanggung terlalu besar malu atau perilaku. Yang kedua dia tetap harus menunaikan. Bukan berarti kalau ditutup aibnya lah sudah bebas. Nah bayar. Aduh umum juga tidak. Dalam Islam berat justru. Nah, jangan landasan tak cetok uangnya, tidak cetok umum, harta umum, cetok. Cuma yang namanya umum tidak mungkin tersebut sikot-sikot, namanya umum. Kayak gitu. Maksudnya gini, dari situ maksudnya bahwa kita memegang duit uang umum itu lebih berat tentunya. Karena kan pertanggungjawabannya lebih sulit ya. Banyak ya, Ustaz. Nah, makanya negara kemudian membuat aturan. Makanya gini ya, ya tidak berberkah juga kalau duit-duit tidak benar itu untuk anak bini kan. Iya. Ya, tapi kalau kita masih merasa ya berkah tidak berkah, dosa tidak dosa ya. Yang agak bahaya itulah dosa lah sama baik dengan tidak dosa tuh. Iya. Ada misalnya ngomong, Ustaz, duit haram dibelikan nasi bungkus sama baik. Nah, amal mak itulah ada kocak jawabnya lah kita. Iya. Antara dosa dengan tidak sama baik. Konsep halal haram hantam. Ya, nah, ada lagi dalam kehidupannya maka itu sudah banyak istighfar lah. Berarti tidak dicabut rasa dosa dalam dirinya, nah itu ngeri dalam kehidupan Allah. Masya Allah, baiklah Ustaz, Insya Allah tadi gimana Ustaz? Masih ada satu lagi nih Ustaz. Apa cukup? Satu lagi Pak Rama ya? Iya. Baik, mungkin Ayah dan Bunda mohon izin, Insya Allah ini pertanyaan terakhir ya, yang bisa kita tanggapi karena memang luar biasa antusias dari Alhamdulillah, terima kasih sudah itu tandanya interaksinya. Iya, antusias dari Ayah dan Bunda semuanya luar biasa, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Artinya antusias tadi dan semangat untuk interaktif memahami ya. Baiklah, ini pertanyaan terakhir yang bisa mungkin kami bacakan. Ustadz izin bertanya, katanya saya berencana daftar haji bareng saudara. Karena saudara belum ada uang, saya pinjamkan biar dapat antrian haji. Nah, ya, agar bisa berbarengan ya Ustaz ya. Nah, nanti dikembalikannya dicicil atau langsung jika saudara saya ada rezeki sebelum jadwal keberangkatan. Itu diperbolehkan nggak Ustaz? Boleh. Boleh Ustaz. Bantu. Boleh, yang itu boleh. Karena saudara apalah hubungannya hubungan saudara boleh. Wa ta'awan 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi ingat ya, jangan sampai kebaikan ini rusak. Ya. Nanti misalnya karena persoalan ini duit masalah ya. Kalau ada ungkapan Rembang duit tidak berdolor. Agak ada ungkapan itu maksudnya. Oke, kalau memang kuat, mampu, ingat-ingat ini kan duit yang ibu yang korbankan untuk mendaftarkan saudara haji. Jangan kau rusak nanti kalau ada hal-hal yang bersifat hubungan personal antar kakak beradik nih. Mengatoi apa itu kan. Atau kau dulu kalau tidak daftarkan haji, jangan itu kalau itu kemungkinan tidak bisa ya itu rugi ibu, maka oke, boleh kalau boleh karena bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa boleh. Yang sebetulnya nggak bisa itu kalau hutang dengan lembaga dengan hutang kan ada fatwanya ya walaupun ada yang khilafnya itu kan dikhawatirkan kalau lembaga kan tagihannya itu cetok. Nggak masa mundur-mundur. Nah, kalau dengan saudara kan mungkin lebih fleksibel ya. Nah, itu bagian dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan ingat, dalam konteks pola hubungan Bapak Ibu sekalian, antara kita dengan orang lain itu ada yang punya sebab hubungan dengan kita itu hanya satu. Misal, kita dengan orang muslim lain, itu hanya satu sebabnya apa? Dia saudara seiman. Jadi kan saudara muslim kan satu sebab ya. Nah, tapi kalau yang dulur kandung itu dua sebabnya, satu sesama muslim, dua dulur saudara.
itu berarti lebih harus Ditolong. hadis ditolong. Gitu ya, itu boleh kalau dari sisi boleh. Cuma Ustaz memang hanya mengingatkan ini kebaikan luar biasa. Jangan sampai dikotori diperiksa, pahalanya atau dibatalkan pahalanya dengan mengungkir. Saya bahasa apa? Bangkil guys. Mangkil. Nah, misalnya terjadi apa-apa lalu dibangkilkan atau menjadi ayat alat tekan misalnya jangan. Manda aku. Ya. Karena ya sudah tahu lah ya, secara kemaslahatan dia boleh ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Insyaallah Ustaz ya. Masyaallah, luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Imam tadi, mudah-mudahan ayah dan bunda bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari ayah dan bunda semuanya dalam sesi tanya jawab kita ini, interaktif kita hari ini. Insyaallah luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan bunda semuanya, terutamanya yang sudah bertanya ya. Dan juga kami mohon maaf bagi pertanyaan ayah dan bunda yang belum sempat terjawabkan karena memang mengingat waktu juga, mungkin kita tidak bisa menanggapi pertanyaan ayah dan bunda satu persatu seperti itu. Baiklah, mungkin sebelum kita tutup untuk mengambil keberkahan, kami mohonkan Ustaz Imam untuk memimpin doa pada acara kita pagi menjelang siang hari ini. Pada Ustaz Imam kami bersilakan. Ayah bunda sekalian, para peserta Zoom, para asatidz dan ustazat, mari kita mengakhiri majelis ilmu kita dengan doa bermohon kepada Allah. Saya yang menjadi pengantar materi pada hari ini, kalau saya salah saya bermohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada baik dan benarnya mudah-mudahan sementara semata-mata karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa thabi banana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'al qulubana qabilatan li hukmika wa hukmi rasulik sallallahu alaihi wasallam min ghairi mudafa'atin wa tahqiqil ikhlasi min ghairi tarakhin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina, Allahumma hdi auladana, Allahumma hdi banatina, Allahumma hdina jami'an ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala asyrafil khalqi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna Minkum taqabbal ya karim. Masyaallah, Bapak dan Bunda, ya dan Bunda semuanya, peserta Zoom kita Ta'lim Afidah kita pada hari ini. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir juga acara kita pada hari ini. Izinkan kami menyampaikan sedikit rangkuman singkat dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Imam tadi berkenaan dengan tema kita, yakni taat tanpa tapi, ikhlas tanpa nanti ya. Ada beberapa tips agar kita bisa merealisasikan taat tanpa tapi dan ikhlas tanpa nanti ini. Yang pertama diantaranya, kita jadikan Allah adalah khalik kita ya, Allah adalah pencipta kita. Dan yang kedua, kita taat kepada Allah karena kita mencintai Allah. Dan tentunya ketika kita mencintai Allah, maka Allah juga akan mencintai kita. Karena ketika kita melakukan sesuatu atas dasar kecintaan, insya Allah kita akan melakukannya dengan sebaik mungkin dan seikhlas mungkin, insya Allah. Dan yang ketiga, kita adalah tazalul, ya Ustaz tadi saya ya. Tazalul ini kita adalah hamba, kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya boleh menghambakan diri hanya kepada Allah, tidak boleh atas sesama makhluk. Kalau sesama makhluk, pesan Ustaz Imam tadi adalah memuliakannya Ustaz, menghormati, sebatas menghormati Ustaz, bukan menghambakan seperti itu. Dan juga agar tercipta
taat tanpa tapi, ikhlas tanpa nanti ini kita harus berjamaah, Bapak Ibu sekalian ya. Berjamaah dalam artian atau bersama ya, melalui dan juga melalui lingkungan yang baik. Ya, kita perlu harus saling menguatkan, saling memberi motivasi antara satu sama lain agar terciptalah ikhlas tanpa tapi dan taat tanpa tapi, ikhlas tanpa nanti ini. Dan tentunya jika kita sendiri melakukan hal ini, apalagi di rumah misalnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini mungkin sangat berat rasanya ya, sangat sulit karena memang kita berjuang sendirian. Ya, sendiri itu lebih sulit daripada bersama seperti itu ya. Mari kita berjamaah dan kita saling mengingatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Dan juga sebagaimana ketaatan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail yang bersepakat taat ya jika itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ayah dan bunda semuanya, di akhir pertemuan kita hari ini mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Madinah dan Ustadz Imam pamit dari hadapan ayah dan bunda semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan baik tutur kata kami maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan. Kepada Allah tentunya kita mohon ampunan. Kami akhiri dengan ucapan bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.